Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap transaksi syariah, kejujuran dan amanah bukan hanya sekedar prinsip, melainkan sebuah ruh yang menjaga keberkahan. Kali ini saya akan mewawancarai sebuah lembaga Baitul Mal Hidayatullah Cirebon, yang mana kita akan mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan pada lembaga tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu bagian dari Baitul Mal Hidayatullah Cirebon dengan atas nama Taufan Gemilang. Ya, Taufan Gemilang, atau bisa disebut Tum Gemi. Ya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama nih, Tum. Bagaimana BMH Cirebon menerapkan prinsip amanah dan kejujuran dalam kegiatan transaksi atau pengelolaan dana umat? Oke. Baik, BMH Cirebon menerapkan prinsip amanah dan kejujuran dengan mengelola seluruh dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya secara profesional dan transparan. Kebetulan BMH Cirebon ini statusnya gerai ataupun cabang, jadi setiap hasil ataupun dana yang masuk kita konfirmasi ke provinsi ataupun perwakilan. Yang pertanyaan yang kedua, tuh, bisakah Bapak Ibu menceritakan pengalaman di mana kejujuran menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan muzaki dan penerima manfaat? Kejujuran menjadi faktor utama, itu sangat penting sekali bagi kami BMH Cirebon, ya, dalam menjaga kepercayaan muzaki, donatur, dan lain sebagainya. Misalnya ketika laporan penyaluran dana disusun, tiap transaksi dilakukan sesuai dengan program yang telah ditetapkan tanpa adanya rekayasa data. Jika memang infaknya ataupun akadnya untuk buka puasa, maka kami akan menginformasikan kembali sebagai laporan dokumentasi ketika buka puasa. Oke, berarti sesuai lah, masa ada mau komunikasi juga. Betul. Oke, yang ketiganya itu apa tantangan terbesar dalam menjaga nilai amanah dan kejujuran di tengah praktik ekonomi modern saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah menjaga integritas, yaitu kejujuran, transparansi, integritas lembaga di tengah arus digitalisasi dan kompetensi lembaga kebaikan lainnya. Kemudahan transaksi online yang hari ini mungkin kita bisa karena tidak perlu mengeluarkan data, gitu kan, ataupun sudah menggunakan kris, lebih update lagi, lebih simpel lagi, gitu kan. Dan itu tetapi di online itu pasti ya membawa risiko seperti potensi kesalahan sistem, kemudian misinformasi, kemudian pengusutan laporan yang cepat juga, gitu kan. Oleh karena itu BMH terus memperkuat sistem keuangan digital yang aman, melibatkan tim keuangan yang profesional, serta mengedepankan audit internal BMH itu sendiri dan eksternal yang profesional agar nilai amanah dan kejujuran tetap terjaga di setiap proses pengelolaan dana. Di setiap langkah dari BMH juga selalu diperhatikan. Betul. Oke, yang keempat nih, bagaimana budaya kerja di BMH Cirebon membentuk sikap jujur dan amanah bagi para staf atau pengelolanya? Budaya kerja di BMH Cirebon dibangun atas dasar-dasar nilai Islam. Kebetulan di BMH Cirebon ini full semua Islam, dan seluruh BMH senasional, gitu ya, amil tetapnya, amil zakatnya adalah laki-laki semuanya, alhamdulillah. Dimana staf dipandang sebagai amil yang memikul amanah dakwah dan pelayanan ulama. Jadi bukan hanya kita sebagai bekerja sebagai amil, akan tetapi bagaimana ini kebaikan-kebaikan harus tetap tersampaikan dengan baik. Ini tuh, bagaimana BMH Cirebon memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai prinsip syariah dan bebas unsur gharar atau penipuan? BMH umumnya dan khususnya BMH Cirebon memastikan seluruh kegiatan keuangan dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah DPS. Kalau misalkan kami ya, pembiayaan, pendampingan yang memastikan tidak ada unsur riba, gharar ataupun penipuan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana. Oke, mungkin itu saja sih dari wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya, dan juga mohon maaf jika memang mengganggu waktu kerjanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara ini kita bisa belajar bahwa amanah harus dijaga dalam setiap lembaga, karena keberkahan kita dalam setiap langkahnya pasti akan dinilai oleh masyarakat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.